Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait dugaan korupsi senilai 222 miliar rupiah. RK tiba di gedung KPK dan menyatakan siap memberikan klarifikasi. Ridwan Kamil hari ini hadir memenuhi panggilan pemeriksaan di gedung KPK terkait kasus dugaan korupsi senilai 222 miliar rupiah. Mantan Gubernur Jawa Barat itu langsung masuk ke dalam area pemeriksaan tanpa memberikan keterangan panjang kepada media. Kendati demikian, Ridwan Kamil menegaskan siap memberikan klarifikasi dan membantu KPK menjernihkan perkara ini. Kehadirannya merupakan bentuk kepatuhan terhadap proses hukum dan komitmen untuk menyampaikan fakta sebenarnya. Saya hari ini memberikan rasa penghormatan tertinggi untuk supremasi hukum. Makanya saya datang dalam rangka transparansi, dalam juga memberikan kewajiban akuntabilitas ya sebagai mantan pejabat publik. Dan saya sebenarnya senang karena ini saya tunggu-tunggu untuk memberikan klarifikasi. Tanpa klarifikasi kan persepsinya liar lah kira-kira begitu ya, dan tentunya cenderung merugikan. Mudah-mudahan setelah klarifikasi nanti saya sampaikan ke media juga kurang lebihnya seperti apa. Tapi intinya saya siap dan mendukung KPK memberikan informasi seluas-luasnya terkait apa yang menjadi perkara di RK dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk mendalami alur pengelolaan keuangan dan kebijakan yang diduga terkait dengan proyek bernilai ratusan miliar. Pemeriksaan hari ini menjadi bagian dari pendalaman lanjutan KPK terhadap sejumlah pihak yang dinilai memiliki informasi relevan. Laporan Mahesa, Alif Rahman, Jakarta, Garuda TV. Usai menjalani pemeriksaan selama 6 jam di KPK Jakarta, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan keterangan terkait pendalaman kasus pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB. Ridwan Kamil mengaku telah memberikan keterangan seluas-luasnya kepada penyidik KPK sebagai bentuk penghormatan terhadap supremasi hukum sekaligus bagian dari tanggung jawabnya sebagai warga negara. Ia menegaskan tidak mengetahui adanya perkara pengadaan iklan tersebut sebab aksi korporasi yang dilakukan oleh Bank BUMD merupakan kebijakan teknis internal yang dijalankan oleh jajaran direksi dan akan diketahui gubernur apabila ada laporan resmi dari pihak terkait. Menurutnya selama menjabat tidak ada laporan baik dari direksi, komisaris maupun pihak pengawas terkait pengadaan iklan yang kini menjadi perkara. Ya, jadi pertama saya sangat bahagia karena ini momen yang ditunggu-tunggu berbulan-bulan ingin melakukan klarifikasi kan ya. Nah, hari ini saya sudah melakukan klarifikasi sebagai penghormatan pribadi pada supremasi hukum, tanggung jawab sebagai warga negara, memberikan keterangan seluas-luasnya, tanggung jawab pribadi anak bangsa untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas. Jadi saya sangat lega berbulan-bulan menunggu momen ini untuk memberikan penjelasan. Dan pemirsa, untuk mengetahui jalannya pemeriksaan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, kami sudah terhubung dengan reporter Garuda TV, Niken Cahyani yang ada di gedung KPK. Niken, bagaimana pemeriksaan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil? Silakan.
Ya, selamat petang Cica dan juga pemirsa. Usai sudah pemeriksaan terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang dilakukan di gedung KPK Jakarta. Dan memang pemeriksaan ini berlangsung selama 6 jam Cica dan juga pemirsa, berlangsung sejak pagi tadi dengan kedatangan Ridwan Kamil pada pukul 10.44 waktu Indonesia Barat hingga 16.40 waktu Indonesia Barat. Dan tadi pagi memang kedatangan Ridwan Kamil ini nampaknya didampingi oleh tim kuasa hukum dari Ridwan Kamil, dan memang kedatangannya ini dengan kapasitas sebagai saksi Cica dan juga pemirsa. Dan memang dalam pemeriksaan hari ini dilakukan dalam kasus pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Dan usai menjalani pemeriksaan selama 6 jam oleh penyidik KPK yang berlangsung di gedung KPK ini, Ridwan Kamil menyatakan sejumlah poin. Yang pertama adalah mengaku bahwa tidak mengetahui bagaimana teknis kasus ini terjadi, karena memang menurut Ridwan Kamil sendiri proses ataupun terjadinya kasus ini bagian dari kewenangan internal ataupun yang dilakukan oleh para jajaran direksi dari Bank BUMD tersebut, yang mana memang Ridwan Kamil ini pada saat itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, dinyatakan tidak termasuk dalam tupoksinya sebagai gubernur. Itu yang dinyatakan oleh dari Ridwan Kamil sendiri, sehingga memang Ridwan Kamil menegaskan tidak mengetahui pasti bagaimana jalannya aksi tersebut. Dan memang menurut Ridwan Kamil juga ini disampaikan akan mengetahui apabila mendapatkan laporan yang disampaikan oleh para direksi, yang dimaksud adalah direktur utama, kemudian juga komisaris hingga kepala biro dari Bank BUMD tersebut. Sehingga tadi ditegaskan juga Ridwan Kamil menyatakan bahwa tidak menerima ataupun menggunakan aliran dana dalam kasus ini. Itu yang disampaikan oleh Ridwan Kamil terhadap awak media dan juga penyidik KPK pada pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini. Dan di samping itu memang berkaitan dengan aliran dana. Sebelumnya memang dari penyidik KPK sendiri ini sudah menyita satu kendaraan milik Ridwan Kamil, yakni ada satu kendaraan mobil. Dan ketika kami tanyakan asal muasal dari aliran dana tersebut, secara tegas Ridwan Kamil menyatakan membeli mobil tersebut dengan dana pribadinya dan tidak ada kaitannya dengan aliran dana tersebut. Sementara kalau dari sisi KPK sendiri sebelumnya menyatakan ada dugaan dari aliran dana tersebut. Dan sebetulnya ini kami juga masih menunggu kepastian dari pihak KPK sendiri terkait pernyataan Ridwan Kamil terhadap aliran dana tersebut. Dan di samping itu juga memang kalau kita mengulas kembali Cica dan juga pemirsa terkait kasus ini memang sudah berjalan sejak bulan Maret 2025, yang mana dari pihak KPK sudah menetapkan 5 orang tersangka. Di antaranya adalah yang pertama ada Yudi Renaldi dari ex-dirut Bank BJB, kemudian juga ada dari pimpinan divisi corporate secretary, kemudian juga ada 3 dari pihak swasta yang menjadi tersangka. Dan dalam kasus ini diduga merugikan uang negara sebanyak 222 miliar rupiah, Cica. Baik, terima kasih Niken Cahyani atas laporan Anda dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali.